Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Algifari, CPNS dari Kementerian Agama, Angkatan 14. Kali ini saya akan merisum modul 3, yaitu Kesiapsiagaan Bela Negara. Yuk kita simak baik-baik. Kesiapsiagaan bela negara adalah suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang, baik secara fisik, mental, maupun sosial, dalam menghadapi situasi kerja yang beragam yang dilakukan berdasarkan kebulatan sikap dan tekad, secara ikhlas dan sadar, disertai kerelaan berkorban sepenuh jiwa raga yang dilandasi oleh kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kesiapsiagaan yang dimaksud adalah kesiapsiagaan calon pegawai negeri sipil dalam berbagai bentuk pemahaman konsep yang disertai latihan, aktivitas baik fisik maupun mental untuk mendukung pencapaian tujuan dari bela negara dalam mengisi dan melanjutkan cita-cita kemerdekaan. Ruang lingkup nilai-nilai dasar bela negara mencangkup 1. Cinta tanah air. 2. Kesadaran berbangsa dan bernegara. 3. Yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara. 4. Rela berkorban untuk bangsa dan negara. 5. Memiliki kemampuan awal bela negara. Manfaat kesiapsiagaan bela negara. Yang pertama ada membentuk sikap disiplin waktu, aktivitas, dan pengaturan kegiatan lain. Yang kedua, membentuk jiwa kebersamaan dan solidaritas antar sesama rekan seperjuangan. 3. Membentuk mental dan fisik yang tangguh. 4. Menanamkan rasa kecintaan pada bangsa dan patriotisme sesuai kemampuan diri. 5. Melatih jiwa leadership dalam memimpin diri sendiri maupun kelompok dalam materi team building. Kemampuan awal bela negara. Yang pertama ada kesehatan jasmani dan mental. Kesehatan jasmani mempunyai fungsi yang penting dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Semakin tinggi kesehatan jasmani seseorang, semakin meningkat daya tahan tubuh sehingga mampu untuk mengatasi beban kerja yang diberikan. Dengan kata lain, dengan jasmani yang sehat, produktivitas kerja akan semakin tinggi. Yang kedua, kesiapsiagaan jasmani. Kesiapsiagaan jasmani adalah kegiatan atau kesanggupan seseorang untuk melakukan tugas atau kegiatan fisik secara lebih baik dan efisien. Komponen penting dalam kesiapsiagaan jasmani yaitu kesegaran jasmani dasar yang harus dimiliki untuk dapat melakukan suatu pekerjaan tertentu, baik ringan ataupun berat, secara fisik dengan baik, menghindari efek cedera dan mengalami kelelahan yang berlebihan. Etika adalah sebagai suatu sikap dan perilaku yang menunjukkan kesediaan dan kesanggupan seseorang secara sadar untuk mentaati ketentuan dan norma kehidupan melalui tutur sikap dan perilaku yang baik, serta bermanfaat dan berperilaku dalam suatu golongan, kelompok, masyarakat, pada institusi formal maupun informal. Eket, bentuk aturan tertulis maupun tidak tertulis mengenai aturan tata krama, sopan santun, dan tata cara pergaulan dalam berhubungan sesama manusia dengan cara yang baik, patut, dan pantas sehingga dapat menerima dan menimbulkan komunikasi baik dan saling memahami antara satu dengan yang lain. Moral, nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Dan yang terakhir ada kearifan lokal, dapat berupa ucapan, cara, langkah kerja, alat, bahan, dan perlengkapan yang dibuat manusia setempat untuk menjalani hidup di berbagai bidang kehidupan manusia. Kemudian kearifan lokal ataupun dapat berupa karya terbarukan yang dihasilkan dari pelajaran warga setempat terhadap bangsa lain dari luar daerahnya. Lanjut dengan kegiatan kesiapsiagaan bela negara. Yang pertama ada baris berbaris dan tata upacara. Yang kedua keprotokoleran. Yang ketiga ada kewaspadaan diri. 4. Membangun tim. Dan yang kelima ada caraka malam dan api semangat bela negara. Tata tempat kegiatan resmi. Tata tempat pertemuan adalah pengaturan posisi duduk atau tempat dalam sebuah acara resmi yang mengikuti aturan protokoler.
bertujuan untuk menghormati kedudukan jabatan atau status sosial tamu-tamu yang hadir. Nah, ini ada pengaturan tata tempat posisi duduk. Nah, untuk pemimpin rapat ada di poin nomor 1. Di tengah-tengah ada liter meja bentuk U. Nah, itu nomor 1 sebagai pemimpin rapat. Nah, untuk meja bulat tetap untuk nomor 1 sebagai pemimpin rapat ada di tengah-tengah jajaran nomor berikut. Pengaturan tata tempat posisi berdiri bila berjabatan tangan. Poin P oleh pimpinan berjalan menuju nomor 1 pimpinan staf atau masyarakat 2 dan 3 dan 4 dan 5, dan sebaliknya bila mana oleh masyarakat staf berjalan menuju 1 pimpinan, ya seperti itu. Dan nomor bila tidak berjabatan tangan, nomor 1 tetap di tengah sebagai pimpinan, 2, 3 sebagai staf atau masyarakat. Terima kasih telah menonton tayangan resume modul 3 kesiapsiagaan bela negara dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.